Selamat hari Minggu, Ibu Bapa dan Saudara yang terkasih, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali dalam ibadah saat ini, bertepatan di minggu kedua sesudah Pentakosta. Ibu Bapa dan Saudara terkasih, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 242, Muliakan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini di minggu kedua sesudah Pentakosta adalah sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 hingga pasal 10 ayat 8. Marilah kita dengarkan di tengah-tengah kita. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus
Dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah firman Tuhan bagi kita, ibu bapa dan saudara yang terkasih. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih kita semua yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ibu bapa dan saudara yang terkasih, saya ingin menekankan satu tema bagi kita berdasarkan perikop ini, yakni belas kasih, panggilan, dan pengutusan. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, setiap kita bertemu dan berbicara tentang firman Tuhan, khususnya dalam masa dan keadaan saat ini, tentulah kita masih selalu bergumul dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita melihat dan mempergumulkan banyak makna di dalamnya, terutama keterbatasan dan kerapuhan kita sebagai manusia. Setiap orang, ibu bapa dan saudara, tentulah berharap akan satu hal penting saat ini, yakni bagaimana agar tetap sehat dan selamat. Namun, bagi kita orang percaya, keselamatan yang kita pahami itu tidak hanya mencakup keselamatan dan kesehatan tubuh jasmani ini saja, melainkan keselamatan hidup menyeluruh yang hanya mungkin diperoleh di dalam Dia, di dalam Allah Sang Pemberi hidup. Ketika kita bicara atau bertanya tentang mengapa Allah menyelamatkan kita, maka alasan dan motif utamanya ialah sebagaimana dinyatakan dalam Injil Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan kita adalah Allah yang peduli. Sama seperti pada zaman dahulu kala juga, di masa umat Israel ditindas di Mesir, maka Allah juga bergerak membebaskan mereka, dan itu didorong oleh kepedulian Allah. Dikatakan, dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Keluaran 3 ayat 7. Namun penderitaan manusia bukan hanya penderitaan fisik dan mental, melainkan juga penderitaan hidup secara menyeluruh. Dan keadaan itu masih berlangsung hingga saat ini, dengan begitu banyaknya kesusahan dan penderitaan manusia yang terlantar tanpa arah hidup yang pasti. Namun bagaimana kemudian
ibu bapa dan saudara, berita dan anugerah keselamatan berlangsung dan diteruskan, maka itulah yang dilakukan dan disampaikan oleh Yesus lewat nas ini, yakni memanggil dan mengutus murid-muridnya. Alasan yang lebih konkret disebutkan di sini. Kalau kita baca kembali ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kepedulian Yesus didasarkan pada fakta manusia yang terlantar dan mengalami pergumulan hidup. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berangkat dari fakta yang dilihat oleh Yesus, maka ia mengutus murid-muridnya, dan tugas utamanya adalah memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat 1. Roh jahat, penyakit, dan kelemahan menjadi titik fokus untuk dilenyapkan dengan mengandalkan kuasa Yesus. Roh jahat, penyakit, dan kelemahan itu adalah kondisi yang hadir seturut dengan pekerjaan iblis. Dan roh jahat membelenggu manusia dan melumpuhkannya untuk tunduk padanya dan merampasnya dari kasih karunia Allah. Dalam masa pelayanannya, ibu bapa dan saudara, Yesus juga menemukan orang-orang yang sakit karena dikuasai oleh roh jahat. Otoritas dan kuasa Yesus lebih besar dari roh-roh jahat itu. Itu sebabnya murid-murid yang diutus oleh Yesus juga diberikannya kuasa untuk memampukan mereka mengemban tugas itu. Dalam Injil Markus dikatakan, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Dalam Markus 6 ayat 12 dan ayat 13. Dalam misi pelayanannya di dunia ini, Yesus membutuhkan orang-orang yang berdedikasi dan mempersembahkan dirinya untuk ambil bagian dalam misi keselamatan dan penyembuhan. Ibu bapa dan saudara terkasih, dunia di mana kita hidup zaman ini juga membutuhkan pemulihan dan penyembuhan dari terpaan berbagai penyakit dan penderitaan. Dan pertanyaan yang relevan kita tanyakan juga pada diri kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan, ialah apakah kita yakin dan menganggap bahwa kita adalah salah seorang yang layak dan dipercaya sebagai utusan? Lalu prasyarat apa yang kita miliki dalam kelayakan itu? Kalau kita ingin mereview sejenak dengan keadaan gereja kita di GKI khususnya, yang baru saja merayakan ulang tahun gereja yang ke-27 tahun di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Tapi kita sekarang memiliki satu keyakinan yang kuat bahwa kita adalah gereja dan persekutuan yang Tuhan pilih
dan tetapkan. Namun keyakinan seperti ini pun, ibu bapak dan saudara-saudara, harus terus diuji dan dievaluasi agar kita tidak hanya terpaku pada hitungan perjalanan tahun gereja, tetapi juga bagaimana kita berproses dalam panggilan dan memaknainya secara konkret serta bertumbuh terus di dalam Tuhan. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup bersekutu dan bergereja, ada kalanya bahwa motivasi kehadiran kita, peran dan pekerjaan kita dalam persekutuan itu diuji, diproses, bahkan ditampi oleh Tuhan untuk menunjukkan keaslian dan kemurnian kita bersekutu di dalam Tuhan. Paulus pernah mengatakan seperti ini, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. 1 Korintus 3 ayat 13 dan 14. Kalau kita belajar dari pengalaman atau sejarah terjadinya konflik dalam tubuh gereja sebagai tubuh Kristus, maka sering sekali pemicu utama konflik dan persoalan dalam tubuh gereja bukan terutama datang dari luar, melainkan dari dalam, yakni dari kalangan anggota tubuh gereja itu sendiri. Konflik terjadi disebabkan oleh mereka yang memiliki agenda tertentu dan mengabaikan misi serta panggilan dan pengutusan Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus selalu menekankan pentingnya kesatuan tubuh Kristus untuk sehati sepikir menurut Kristus. Kepada jemaat Filipi, Paulus mengatakan seperti ini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Filipi 2 ayat 2. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingin memaknai lebih dalam pengutusan Tuhan kepada murid-muridnya dan kepada kita, dari belas kasih kepada belas kasih. Bila misi Allah dan pengutusan Yesus atas rasul-rasul berangkat dari sikap yang berbelas kasih, maka belas kasih haruslah menjadi dasar dan landasan seluruh motivasi orang percaya melakukan misi Tuhan. Sekali lagi saya ingin membacakan pada kita ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tergerak oleh belas kasih memiliki makna yang dalam misi kita. Kasih Allah lah yang menggerakkan, dan selanjutnya kasih itu menjadi suatu gerak yang aktif atau gerakan yang mendorong kita mewujudkan misi Allah. Belas kasih menjadi alat ukur bagi kita apakah kita memiliki iman, apakah kita bertumbuh dan berbuah atau tidak. Nah, Rasul Yakobus melihat hubungan yang jelas antara iman dan perbuatan baik.
ia mengatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid diutus untuk menyampaikan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Apa artinya ini bagi kita ibu bapak dan saudara-saudara? Pernyataan bahwa kerajaan surga sudah dekat adalah tanda kehadiran kuasa Allah dan karyanya yang membebaskan, namun juga sekaligus ajakan dan peringatan bagi manusia untuk meresponnya dengan pertobatan. Itu sebabnya juga dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 3 ayat 2. Kehadiran kerajaan surga adalah juga keadaan bahwa kehendak Allah lah yang harus diwujudkan di dunia. Sebagaimana dalam iman kita meminta di dalam doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 10. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu seperti apakah selanjutnya tugas kita sebagai orang percaya yang diutus mewartakan kehadiran kerajaan surga? Tentu kita tidak sekedar mewartakannya dengan kata-kata, melainkan juga sekaligus menghadirkan tanda-tanda kehadiran kerajaan surga itu. Dan wujudnya ialah melakukan karya sebagaimana telah dilakukan oleh Yesus dalam masa pelayanannya. Dan Paulus mengartikan lebih dalam akan makna kerajaan surga atau juga kerajaan Allah dengan berkata, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Pandangan Paulus ini juga relevan dengan karya yang dihadirkan oleh Yesus, yang juga sekaligus menolak keinginan orang-orang tertentu pada zamannya yang ingin membangkitkannya menjadi raja, karena mereka dikenyangkan oleh makanan dan juga takjub atas mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah saat ini menjadi tugas kita di tengah-tengah dunia yang masih diliputi berbagai ketidakadilan, berbagai ketidakbenaran, ketidakpastian dalam hidup, dan juga berbagai penderitaan yang sering menghilangkan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Sebuah lagu yang anonimus yang dikenal dengan judul Prayer of Saint Francis atau Franciscus dari Assisi mengungkapkan antara lain, buatlah aku menjadi saluran damai-Mu, di mana ada kebencian aku membawa kasih, di mana ada yang terluka aku membawa pengampunan, di mana ada keraguan aku membawa iman kepadamu. Buatlah aku saluran damai-Mu,
Di mana ada keputusasaan, aku membawa pengharapan. Di mana ada kegelapan, aku membawa terang. Dan di mana ada kesedihan, aku membawa sukacita. Pada akhirnya, ibu bapa dan saudara-saudara yang terkasih, kita memahami bahwa tugas pengutusan kita, sebagaimana saya katakan, kita bukanlah sebatas berkata-kata tentang kebaikan dan belas kasih, melainkan bagaimana kita mewujudkannya. Tentulah Anda, ibu bapa dan saudara, dan saya, mungkin kita merasa terbatas untuk melakukan sesuatu bagi orang lain dan sekitar kita. Tetapi sekecil apapun yang dapat kita lakukan menolong pergumulan orang lain, kita telah memberitakan Injil Kristus di sana. Dan Yesus berkata bahwa kita juga telah melakukan untuk Dia. Dalam Matius 25 ayat 40 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk ikut ambil bagian dalam misi Tuhan untuk mewartakan belas kasih-Nya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami boleh sejenak mendengarkan firman-Mu, dan kami ingin serahkan selanjutnya pada otoritas-Mu untuk meneguhkan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami Engkau teguhkan, menyadari, bahkan turut ambil bagian dalam panggilan misi-Mu dengan apapun yang dapat kami lakukan dalam kehidupan nyata kami, dengan apa yang dapat kami persembahkan dalam profesi aktivitas yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah lewat semua itu warta kerajaan Allah, keselamatan dari Tuhan dapat kami nyatakan. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan, bahkan juga warga dunia yang masih bergumul di masa pandemi COVID-19 ini. Ada banyak hal yang kami alami, tapi hingga saat ini kami tetap meyakini penyertaan Tuhan tetap terulur bagi kami. Biarlah Engkau mampukan kami juga untuk menjalani hari-hari dan aktivitas hidup ke depan dalam tuntunan-Mu. Berikan sukacita bagi mereka yang bergumul dan berduka. Berikan kekuatan bagi mereka yang lemah dan merasa tidak mampu. Berikan juga Tuhan kebutuhan yang layak bagi mereka yang bergumul dengan hidup sehari-hari. Lawatlah umat-Mu dan gereja-Mu. Kami mau serahkan juga kehidupan setiap warga gereja-Mu di GKIA, pribadi pun keluarga. Tangan Tuhan telah menopang kami dalam perjalanan hidup selama ini. Kasih-Mu dan tuntunan-Mu juga kami nantikan dan harapkan untuk kami boleh berjalan ke depan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Kristus, kini marilah kita bernyanyi memuji Tuhan lewat Kidung Jemaat 427, Ku Suka Menuturkan. Cerita mulia
Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya, ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, kini terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan padamu damai sejahtera. Amin.